Larangan study tour yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sejak awal tahun 2025 memberikan dampak sangat berat bagi pelaku usaha di sektor pariwisata, khususnya perusahaan otobus pariwisata seperti Pobus DMH Trans milik Haji Abung Hendrayana. Ia terpaksa melepas satu demi satu unit busnya karena pesanan dari sekolah yang biasanya pada tiba-tiba hilang tanpa pemberitahuan dan diskusi sebelumnya. Hal ini mengguncang usaha yang dirintisnya selama bertahun-tahun. Surat edaran Gubernur Jabar nomor 45 PK 0303 Kesra yang melarang study tour keluar wilayah provinsi memicu gelombang kekhawatiran dari ribuan pelaku usaha dan pekerja pariwisata, khususnya mereka yang menggantungkan hidup pada jasa perjalanan pelajar. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, DMH Trans telah menjual 5 unit bus demi bertahan hidup di tengah anjloknya pesanan dari sekolah. Segmen pendidikan memang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan bagi banyak perusahaan otobus di Jawa Barat. Herdi Subarja, Koordinator Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat, P3JB, menyebut kondisi ini sebagai tamparan berlapis karena sektor pariwisata sudah lebih dulu tertekan oleh lesunya perekonomian global, lalu kembali dipukul dengan kebijakan mendadak dari pemerintah daerah. Hingga pertengahan Juli 2025, sudah ada sedikitnya 8 perusahaan di Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung yang mulai merumahkan sopir dan kru busnya akibat kehilangan pasar dan aset. Pihaknya mencatat sekitar 7.000 orang yang bergantung pada sektor ini, mulai dari sopir, helper, tenaga operasional, hingga staf marketing dan administrasi yang terancam kehilangan pekerjaan. Herdis mengingatkan bahwa tanpa intervensi pemerintah, pemutusan hubungan kerja massal hampir pasti terjadi, bukan saja berdampak pada bisnis tetapi juga keberlangsungan ribuan keluarga. Ia juga menyayangkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah mengajak para pengusaha duduk bersama sebelum kebijakan itu dibuat. Herdis menegaskan bahwa pernyataan Sekda Provinsi Jabar Herman Suyatman mengenai kajian yang mendasari larangan study tour dinilai kurang transparan karena tidak jelas kapan dan apa saja data serta kajian yang digunakan. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat akan terus mengawal isu ini dan jika tidak ada respon dari Pemprov, mereka siap melayangkan permintaan langsung kepada pemerintah pusat dengan harapan tercipta solusi yang dapat menyelamatkan usaha dan tenaga kerja tanpa mengesampingkan aspek keselamatan yang menjadi alasan utama pelarangan. Dampak ekonomi dari larangan study tour ini menurut sejumlah laporan melampaui dampak pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha pariwisata, dengan penurunan pendapatan hingga sekitar 50%, pelepasan aset bisnis, dan ancaman PHK besar-besaran. Kebijakan ini juga menimbulkan kerugian bertriliun rupiah bagi sektor transportasi, penginapan, restoran, dan UMKM terkait yang biasa mendapatkan manfaat dari kegiatan study tour. Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Dan saya sampaikan ya pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate. Bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan. Baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya. Semoga
diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik atau walaupun tidak dipaksa anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.